sekarang saya ada di sini. Terima kasih. Sekarang saya akan meneruskan hutang saya. Hutang saya adalah khotbah Eternally Secure sebulan yang lalu. 3 minggu sudah terpotong. Seharusnya sudah selesai 3 minggu yang lalu. Tetapi saya akan ulang hari ini supaya kita melihat apa yang terjadi dalam khotbah saya 3 minggu yang lalu. Ini ayatnya saya nggak ulang karena akan memakan waktu lama. Terus saja poinnya tentang kerendahan hati yang pertama. Lalu yang berikutnya kita teruskan. Kita lihat bahwa kehidupan manusia kita untuk memiliki kemuliaan kekal. Bukan kemuliaan kekal, kehidupan kekal. Maaf kalau saya rada-rada salah ngomong. Kadang-kadang konsentrasi saya belum bisa 100% bagus. Masih kadang-kadang blank. Eternally secure artinya adalah keselamatan yang dijamin secara kekal. Dan Paulus mengatakan kepada kita bahwa setiap orang yang percaya sudah diberikan karunia. Bukan karena engkau baik, bukan karena kau dari keluarga Kristen, bukan kau karena anak pendeta atau keluarga pendeta. Tapi karena Tuhan memberikan kepada kita. Jadi keselamatan adalah anugerah. Ya, terus dari seri pertama saya sudah selesai sampai kepada God want us to know what is we are eternally secure in Him. Tuhan mau supaya kita yakin bahwa kita adalah memiliki kehidupan kekal di dalam Tuhan. Terus saya lompatkan cepat supaya saya bisa masuk ke poin yang ketiga nanti. Nah, yang poin kedua dari yang minggu pertama dan minggu kedua, God want us to have full assurance atau keyakinan di dalam iman. God want us to have assurance about our salvation. God want us to have certainty about our calling in Him. Nah, panggilan kita di dalam Tuhan ini bisa digoncangkan, bisa dibimbangkan karena beberapa hal. Saya tulis di sini ada 4 hal. Panggilan kita di dalam Tuhan, keselamatan kita yang di dalam Tuhan, saya masuk ke dalam bagian kedua, bisa digoncangkan karena ada hal-hal yang menggoncangkan hidup kita. Nomor 1, karena kita tidak tahu bahwa Tuhan sudah memanggil kita untuk kehidupan kekal. Saudara, Yesus mati di atas Golgota. Untuk memberikan apa? Untuk memberikan apa? Ayo dong. Keselamatan. Keselamatan itu berarti kehidupan kekal, hidup bersama dengan Dia, betul? Betul? Yang Tuhan janjikan keselamatan kekal. Bukan keselamatan 3/4. Yang Tuhan janjikan bukan keselamatan sementara. Yang Tuhan janjikan keselamatan yang tidak bisa hilang. Kekal itu bisa berubah apa enggak? Enggak. Tapi banyak kita anak-anak Tuhan meragukan bahwa kita menerima keselamatan kekal. Dan kita banyak meragukan bahwa keselamatan kita itu bukan hasil perbuatan kita. Tetapi karena pemberian Tuhan. Nah, karena kita percaya waktu kita bertobat, kita diselamatkan oleh kematian Kristus. Betul? Tetapi banyak orang Kristen dalam perjalanan hidupnya menjalani keselamatan. Jatuh dalam dosa enggak? Jatuh. Nah, pada waktu kita jatuh dalam dosa, kita sering ragu bahwa Tuhan mampu menyelamatkan kita. Nangkap enggak? Jadi begitu kita terpleset jatuh dalam dosa, kita langsung bingung. Wah, keselamatan gue hilang nih. Itulah yang membuat kita akhirnya meragukan keselamatan dari Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak tahu bahwa Tuhan menjamin keselamatan bagi kita kekal. Terus ada yang berargumen dengan statement saya ini. Pak, bagaimana dengan banyak orang
Dalam Matius 7 dikatakan banyak orang yang sudah melayani Tuhan, melakukan mujizat, berdoa nama Tuhan dipermuliakan, tetapi Tuhan bilang aku tidak kenal engkau. Nah, di sini lo letaknya. Orang yang seperti ini, keselamatan awalnya itu diragukan. Ada banyak anak Tuhan yang ada di gereja, bahkan pelayan Tuhan, bahkan hamba Tuhan, khotbah, memenangkan jiwa, tetapi hidupnya tidak diberikan total kepada Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, Matius 7 ayat 21-23, enyahlah daripadaku, engkau yang melakukan kejahatan. Loh, berkhotbah tapi kau melakukan kejahatan. Saudara dengar baik-baik. Karena sudah tahu kebenaran, sudah tahu pertobatan, tetapi dia tidak melakukannya. Ini kejahatannya double apa triple apa quarter. Ada lebih baik orang yang belum mengenal keselamatan, belum mengenal pertobatan, tetapi masih hidup dalam dosa. Dia jahat, tetap jahat. Tapi banyak anak Tuhan yang sudah mengenal Yesus, sudah tahu firman, tapi hidupnya penuh dengan kepahitan, penuh dengan dendam, penuh dengan selfish ambition dan lain sebagainya. Nah ini loh, orang yang seperti ini bukan keselamatannya hilang, maaf. Tetapi memang dari awal tidak memiliki keselamatan. Bukan hilang keselamatannya. Tidak. Yang kedua, kenapa orang-orang bisa ragu tentang keselamatan? Ya dalam 1 Yohanes 2 ayat 19. 1 Yohanes 2 ayat 19, yang nomor 12 slide. Ya, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap sama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Saudara perhatikan, ada yang bersama dengan kita, tetapi memang awalnya tidak sungguh-sungguh bersama dengan kita. Dia bersama dengan kita ada di gereja melayani karena pengen dapat pacar. Karena pengen dapat berkat, karena pengen dapat sesuatu dari Tuhan. Jadi pada waktu dia tidak dapatkan apa yang dia inginkan, maka dia mundur dan pergi keluar dari lingkungan kita. Ini yang membuat kita kadang-kadang yang setia, yang sungguh-sungguh melihat orang seperti itu. Gila, dulu dia tuh begitu semangat, begitu berapi-api, menggebu-gebu. Sekarang kok kemana? Hilang. Yang dia seperti itu aja mundur, apalagi gua. Nah, saya mau berkata kepada orang yang seperti ini sangat bodoh. Kita menganalogikan atau menyamakan diri kita dengan orang-orang yang salah. Wah dia hebat pak dulu. Nggak peduli. Bukti bahwa jangan bicara dulu tapi hidupnya sekarang seperti apa. Kalau dulu dia menggebu-gebu menjadi debu, sekarang tidak pernah lagi percaya Tuhan. Itu tanda bahwa dia memang tidak sungguh-sungguh ada bersama dengan kita. Pada waktu saya buat statement begini, when they all truly believe in Jesus as the Son of God, they will have eternal life. Pada waktu kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita mungkin gak mengerti banyak ayat Alkitab. Kita mungkin gak tahu banyak apa tuh doktrin-doktrin. Tetapi kita tahu hanya Yesus itulah juru selamatku, aku percaya kepada dia, that's all. Itu menyelamatkan kita. Tapi yang seperti ini akan mengalami banyak kerugian juga. Ada banyak penyediaan-penyediaan Tuhan yang luar biasa. Yang Tuhan janjikan lewat firman. Karena kita tidak pelajari, karena kita tidak ketahui, kita tidak menikmatinya. Itu saja. Nah sekarang berikutnya. Bagaimana kita mengetahui bahwa firman Tuhan
sudah menyelamatkan kita secara keselamatan kekal. Saya mengambil ini dalam poin 1 Yohanes 5 ayat 13, slide 14. Slide nomor 14 kalau ada di sana. Nomor 1. 1 Yohanes 5 ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Nah, nomor 1, untuk membuat kita yakin memiliki hidup yang kekal, kita harus tahu bahwa Tuhan yang memberikan kita hidup yang kekal. Katakan tahu. Tahu Tuhan yang memberikan, bukan hasil usaha kita. Nangkep gak ini? Garis bawah ini. Kalau hasil usaha kita, pada waktu kita kuat, kita yakin kita selamat. Pada waktu kita lemah, pada waktu kita down, bahkan pada waktu kita jatuh dalam dosa, tidak mempengaruhi keselamatan kita. Tangkap enggak? Tidak mempengaruhi. Nah, banyak sekali orang menjudge kita, menilai kita. Pada waktu kita jatuh dalam dosa, mereka berkata seperti ini. Bukannya dia anak Tuhan. Mestinya dia enggak begitu dong. Kenapa dia lakukan itu? Nah, saudara, perkataan seperti inilah yang sering mengintimidasi iman-iman kita. Saya kasih contoh satu hal. Maaf, gak usah orang lain, saya. Saya, amit-amit tidak terjadi, ini kan contoh. Pada waktu saudara mendengar, saya jatuh dalam dosa, saya nipu orang. Saudara akan berkata apa? Gak ngira itu, Pak Gembala. Gak mengira tuh orang seperti itu, seperti itu. Wah, mestinya kan dia gak seperti itu. Nah, jadi kita dijudge berdasarkan perbuatan kita. Seharusnya kita dijudge berdasarkan status kita. Bukan berdasarkan perbuatan. Maaf, ada nggak presiden? Ada nggak nabi? Ada nggak orang hebat yang tidak pernah buat salah? Nggak ada. Nah, jangan judge orang berdasarkan kesalahannya. Dan kesalahan yang kita buat tidak mempengaruhi status kita yang sudah memiliki keselamatan. Saudara nangkep gak sampai sini? Mengerti? Ada banyak orang menolak doktrin keselamatan kekal. Yang katanya Calvinis, kita bukan Calvinis. Kita ini karismatik, kita ini begini-begini. Saya nggak mau pusing itu apakah doktrin Calvinis, apakah doktrin karismatik. Yang saya tahu bahwa di dalam Alkitab Tuhan memberikan keselamatan kekal kepada kita dan itu sifatnya permanen. Saya nipu duit orang tidak mempengaruhi status saya anak Tuhan. Walaupun saudara akan berkata, gitu kok jadi hamba Tuhan. Nah, itu kan saudara yang menilai saya. Tetapi di hadapan mata Tuhan, Tuhan berkata, ya anakku, kamu buat salah. Mari kembali kepadaku. Amin. Saya tidak diusir jadi anak dari status anak Tuhan. Dari status pewaris keselamatan. Karena saya buat satu dosa atau dua dosa. Atau tiga dosa. Tangkap enggak? Sampai sini clear? Tapi kalau saya hidup dalam dosa. Ngerti hidup dalam dosa? Bukan jatuh dalam dosa. Tapi hidup dalam dosa. Nah, ini bukan berarti saya kehilangan keselamatan. Tetapi karena saya hidup dalam dosa, saya belum pernah menerima keselamatan. Nangkep gak? Walaupun saya ada di gereja, walaupun saya berkata saya percaya Tuhan, walaupun saya berdoa kepada Tuhan,
Walaupun saya bayar puluhan, tetapi saya belum diselamatkan. Kenapa? Karena saya masih tetap hidup dalam dosa. Bedakan ini. Kita harus mengerti, ketahuilah. Saya buat statement begini, yuk kita baca 2-3. Ketahuilah bahwa semua yang percaya kepada anak Allah sudah pasti memiliki kehidupan kekal. Waktu kita tidak mengetahui dengan pasti, maka dengan mudah kehidupan kita akan mengalami keraguan bahwa kita sudah memiliki kehidupan kekal. Ini loh, kenapa banyak di antara kita yang bingung, Pak, aku selamat apa enggak? Saya mau ajak pikir balik. Bukti bahwa engkau berkata, Pak, saya selamat atau tidak. Itu engkau masih percaya Yesus atau Tuhan. Kalau engkau sudah enggak peduli engkau selamat atau tidak, ya bablas. Anggap. Tapi mari jangan permainkan keadaan hidupmu. Jangan bermain-main dengan Tuhan. Karena Tuhan bukan orang yang bisa dipermainkan. Dan waktu kita tetap mencintai dosa, sebetulnya kita sudah menolak Tuhan. Nah, saya berikan 4 hal yang menjadikan satu acuan. Apa sih yang meyakinkan kita bahwa kita memperoleh keselamatan kekal? Yohanes 16 ayat 7 sampai 8 bicara tentang conviction of Holy Spirit. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Kudus diberikan kepada orang yang percaya Yesus Tuhan. Amin. Bahkan engkau mengaku Yesus Tuhan, juru selamatmu secara pribadi, itu adalah bukti pekerjaan Roh Kudus di dalam hidupmu. Bukan karena dengar khotbah Om Sam, bukan karena baca buku, bukan karena siapapun penginjil, tetapi karena memang Roh Kudus bekerja di dalam kau dan kau mengaku Yesus Tuhan. Dan itulah pengakuan dari Roh Kudus, dan ketahuilah itulah satu nilai keselamatan yang tidak pernah hilang. Amin. Yang kedua, tadi saya sudah jelaskan sedikit tentang contradiction in lifestyle. Ini ayatnya keliru di dalam slide. Seharusnya ayatnya Galati 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan-perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemasan, dan lain sebagainya. Nah, saya tadi sudah katakan, kita anak Tuhan, tapi masih hidup dalam percabulan, masih hidup dalam perjinahan, masih hidup dalam persembahan berhala, sihir, perseteruan, dan lain sebagainya. Nah, inilah bukti bahwa kita sebetulnya kontradiktif dengan keselamatan kita. Seharusnya orang yang sudah diselamatkan tidak cinta hal-hal yang seperti ini. Kalau kita masih cinta hal-hal yang seperti ini, itu bukti bahwa kita belum menerima Yesus Tuhan. Ketiga, confusion about salvation. Kerancuan tentang pengertian keselamatan itu. Nah, saya buat statement seperti ini. Keselamatan kekal yang dari Tuhan akan berlaku kekal. Karena Tuhan tidak pernah berjanji untuk memberikan keselamatan. Keselamatanku tak berikan sementara kalau kamu baik ya. Kalau kamu bayar perpuluhan, kamu selamat. Kalau kamu berdoa, kamu selamat. Kalau kamu nurut, kamu selamat. Itulah manusia. Kita janji kepada anak kita, kalau kamu baik, kalau kamu gak naughty, nanti daddy beliin toy, nanti ke daddy beliin ini, mami beliin itu. Itulah keselamatan, itulah janji manusia. Tapi janji Tuhan tidak demikian. Banyak ayatnya, dia telah mati meskipun waktu kita masih dalam dosa. Amin. Amin.
Yohanes, ini perlu kita baca. Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai 30. Kita baca yuk, 2, 3. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai sementara. Amin. Nah, banyak ayat-ayat yang sangat indah yang berkata bahwa kalau kita sudah hidup dalam Tuhan, maka selama-lamanya kita pasti akan bersama dengan Dia. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Seorang pun tidak akan ada. Kalau seorang pun tidak akan ada, berarti diri kita sendiri bisa nggak? Diri kita sendiri bisa nggak? Dulu saya kejebak di sini, dulu saya berkata, kita selamat, kita diberkati, tapi kita bisa menggagalkan rencana Tuhan kalau kita menolak Tuhan. Saya berkata seperti itu. Tetapi setelah saya mengerti ayat-ayat ini, saya berkata, even diri kita sendiri nggak bisa. Tidak ada seorang pun. Karena Tuhan adalah absolut. Tuhan adalah totalitas buat kita. Ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah, kalau seseorang pun tidak akan bisa merebut dari tangan Yesus, dari tangan Bapa, nggak ada. Clear sampai sini? Sekarang yang keempat, condemnation by Satan. Di dalam Tuhan, there is no condemnation. Di dalam Tuhan tidak ada penghakiman, tidak ada pengutukan, tidak ada sesuatu yang negatif. Karena Tuhan berkata dalam Yohanes 2 ayat 4 sampai 6, kita baca. 1 Yohanes 2 ayat 4 sampai 6. Ini ayatnya sudah dibetulin ya? Salah. Ini saya alatnya 1 Yohanes 2 yang sebelumnya. Oh ya, ini yang sebelumnya. Ya udah betul. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh-sungguh sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup. Ada banyak orang, ntar kita juga bahas. Percaya, tidak perlu perbuatan, keliru. Kita percaya kepada Yesus, tapi perbuatan kita melanggar perintah Yesus. Itu kita tidak percaya kepada Yesus. Tetapi kita percaya kepada Yesus, kita berusaha jatuh bangun untuk hidup menjadi serupa seperti Yesus. Kita tidak ada lagi di bawah kutukan setan. Kita jatuh dalam dosa. Pada waktu kita jatuh dalam dosa, timbul nyesel enggak? Nyesel enggak? Nah, itulah bukti penemplakan oleh Roh Kudus. Itu bukan penghakiman, tapi itu penemplakan. Hei, kamu tadi salah. Tadi kamu ngomong salah. Kamu tadi melakukan yang salah. Nah, dengarkan suara itu. Setan berkata, kapok lu, memang lu jelek, lu gak benar, lu gak becus, lu bego. Lu memang seperti itu. Nah itu setan condemnation. Tapi di dalam Tuhan, suara, nah saya sedang menyiapkan lagi satu pelajaran selama saya sakit. Saudara tahu conscience itu kadang-kadang naluri, kesadaran. Digambarkan orang seperti dua malaikat. Satu malaikat hitam di bahu kiri, satu malaikat setan di bahu kiri, malaikat Tuhan di bahu kanan. Mereka berperang membisikin kepada kita. Ini yang negatif, ini yang positif. Itu conscience. Kita nggak membahas itu, tetapi inilah yang dikatakan. Bahwa dalam kehidupan rohani kita, iblis dan Tuhan selalu berperang di dalam alam sadar kita, conscience kita. Nah, semua umat tebusan yang dari Tuhan sudah mengenakan kehidupan yang baru dari Tuhan.
Semua anak tebusan Tuhan diberikan urapan Roh Kudus untuk kita bisa mengetahui firman dan bergairah untuk melakukan firman Tuhan. Oke, sekarang saya loncat poin yang kedua. Nah, ini baru. Hari ini mudah-mudahan selesai, 24 menit ini yang ketiga hari ini. Written atau sudah tertulis. 1 Yohanes 3 ayat 15 berkata, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Tadi yang pertama, keyakinan keselamatan kekal dalam hidup kita tahu. Ada kata tahu, di situ juga sudah saya garis bawahi. Saya lompat, tadi yang pertama kita harus tahu dulu. Setelah kita tahu, maka kita bisa menuliskan apa yang kita tahu. Nangkap nggak? Nah, tadi saya katakan bahwa kita sudah tahu bahwa Tuhan menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan, bukan karena sikap, tetapi karena memang memberikan keselamatan through faith, by grace through faith. Dengan anugerah melalui iman. Nah, sekarang, keselamatan kekal yang sudah saudara ketahui, yang sudah saudara miliki, yang sudah saudara pikirkan, tuliskan, remembering, ingatkan. Entah itu di HP saudara, entah itu di notebook saudara, entah itu di Alkitab saudara. Tuliskan. Saya setiap kali mendapatkan sesuatu dari Tuhan, saya tuliskan di HP saya sekarang. Atau di iPad saya. Untuk mengingat tanggal berapa, bulan berapa saya dapat ayat ini dari Tuhan untuk melihat nanti perjalanan journey kehidupan. Tuliskan. Nah, saya juga belajar dari kisah Petrus. Kita lihat di sini ayatnya berapa? 2 Petrus 1 ayat 16. Yuk kita baca. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepada kamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. 17, kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Petrus menuliskan pengalaman di gunung Transfiguration bersama dengan Yesus, Musa, Elia, Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Dia melihat, dia mengetahui, tetapi dia menuliskan pengalaman itu. Jadi saudara kalau dengar khotbah jangan cuma bengong. Ntar om tadi gue bilang khotbah apa? Nggak tahu, pokoknya keselamatan. Kekal. Tuliskan, ingat, remind. Petrus mengajari kita, tuliskan apa yang kamu ketahui tentang Tuhan. Tuliskan perjalanan keselamatan hidup kamu. Apa yang Petrus tulis di dalam 2 Petrus 1 ayat 16-18. Kejadiannya adalah di dalam Matius 17 ayat 1 sampai 6. Pengalaman transfiguration. Pada waktu Yesus dimuliakan, wajahnya bercahaya, ada Musa dan ada Elia. Dan Petrus menghimbau kita untuk mengingat pengalaman-pengalaman waktu Tuhan memuliakan kita. Waktu Tuhan menolong saudara. Saya ingat di dalam handphone saya, tanggal berapa? 14 Oktober saya pertama kalinya naik ambulan. Saya tulis di handphone saya. Selama saya 3 minggu tidak ke gereja, saya berhari-hari dengerin firman, nyatat ayat firman. Dan apa yang masuk ke dalam hati saya tulis. Dan saya bagikan kepada istri dan anak-anak saya. Saya bilang, saya dapat ini loh dari Tuhan. Saya dapat ini loh dari Tuhan. Tuliskan. Dan ini juga dilakukan oleh Petrus, dianjurkan dalam 2 Petrus 1 ayat 19-21. Tentang nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama pun dituliskan. Supaya kita bisa mengingatnya. Selain tahu, ditulis mudah ingat. Amin.
Iya Pak, saya ingat masuk di dalam otak saya, kalau saudara punya otak mesin fotokopi, luar biasa. Sekali dengar seret nempel selamanya. Saya nggak bisa seperti itu. Oke, saya nggak teruskan ayatnya, kita lihat yang ketiga sekarang. Berdasarkan 1 Yohanes 5 ayat 15, kita lihat yang ketiga adalah belief atau percaya. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya. Ya, tadi tahu, dituliskan supaya kamu percaya. Nah, kata percaya, of course iman, of course belief. Nah, percaya kepada apa? Wah, saya percaya kepada Om Sam. Rugi, saudara. Sometimes saya bisa lupa. Sometimes saya bisa nggak menepati janji. Dan saudara bisa kecewa. Tapi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kisah Rasul 16 ayat 30 sampai 31 berkata demikian. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan-tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Terus dikatakan apa? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Engkau akan selamat dan engkau dan seisi rumahmu. Ini tidak berarti begitu engkau selamat, maka keluargamu yang lain yang belum selamat tetap akan selamat. Tidak berarti demikian. Berartinya adalah pada waktu kita diselamatkan, kita percaya Yesus Tuhan, maka kita berdoa, hidup berdasarkan firman, hidup kita berubah. Papa mama kita, suami istri kita, anak-anak kita, keluarga kita melihat perubahan kita. Dan mereka bisa langsung heran dan mereka percaya kepada Yesus yang sudah mengubah hidup kita. Ini maksud ayat itu. Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Percayalah bahwa ada kehidupan kekal setelah kematian. Kematian nutup mata di sini, buka mata di kekekalan, amin. Ini loh, percaya nikmati, jadi jangan takut mati. Saya waktu sakit nggak takut mati, enggak, malah minta mati. Istri saya bilang, jangan gitu dong. Gue belum pengen jadi janda. Saudara, buat saya kematian adalah sesuatu yang indah. Buat saya kematian adalah sesuatu yang nikmat. Bukti bahwa saya masih hidup sekarang memang tugas saya belum selesai. Amin. Saya hanya percaya satu hal. Bukan karena Tuhan mau umur panjang, saya hidup nikmat, bahagia. Bukan. Belum selesai. Masih banyak hal yang harus saya kerjakan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Tapi biasalah manusia begitu melihat masalah, begitu menghadapi penyakit, begitu menghadapi ini, aduh, bang. Ini membuktikan bahwa saya bukan Superman. Saya juga bukan Superman. Saya Samuel Yusuf yang perlu Anda doakan. Saya tidak beda jauh dengan saudara. Yang membedakan kita cuma panggilan. Saudara dipanggil jadi seperti saudara, saya dipanggil jadi seperti saya. Saya perlu doa saudara, saudara perlu doa saya. Mari kita saling mendoakan. Amin. Oke. Jadi percaya kepada Yesus. Oke, satu lagi Yohanes 3 ayat 14 sampai 16. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya mau tanya kepada saudara, setiap orang, ya kalau Yesus belum ditinggikan, nah maksud perkataan Yesus ditinggikan itu apa? Bukan waktu Yesus diangkat naik ke surga, bukan. Waktu Yesus ditinggikan, baca ayat 13 yang berkata, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Apa namanya? Penyalipan. Yesus ditinggikan bukan pada waktu membangkitkan orang mati.
Yesus ditinggikan bukan pada waktu dia terangkat naik ke sorga. Yesus ditinggikan pada waktu dia naik ke atas kayu salib. Mati di atas kayu salib itu adalah peninggian. Waktu saya mengerti ini, saya menangis kayak anak kecil. Justru pada waktu saudara dan saya tidak berdaya, dituduh macam-macam, dihakimi, difitnah, diludahi, diejek. Sepertinya kita tidak berdaya sama sekali. Justru disitulah kita ditinggikan. Pengalaman penyalipan inilah yang meninggikan rohani kita. Makanya Yesus berkata apa? Barang siapa mau mengikut aku, harus rela menyangkal diri dan memikul salibnya setiap hari. Inilah yang harus menjadi acuan buat kita. Bahwa Yesus ditinggikan di atas kayu salib. Pada waktu kita difitnah, pada waktu kita dihempas badai, pada waktu kita diterjang ombak, pada waktu kita mengalami masalah yang ridiculous, yang gak masuk akal. Kita sedang ditinggikan. Next, yang keempat. Loh. Ya. The Son of God, 1 Yohanes 5 ayat 13. Ini saya ambil dari satu ayat. Dari satu ayat aja saya punya beberapa poin, ya. Kita baca, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, tadi sudah saya bahas kutuliskan, supaya kamu percaya, itu sudah saya bahas. Kita percaya kepada siapa? Nah, bukan percaya kepada omongan pendeta. Amin. Bukan percaya kepada omongan siapapun. Tidak perlu mengagung-agungkan meskipun dia hebat dipakai Tuhan. Tidak perlu. Di dalam gereja yang benar tidak ada santa, tidak ada santo. Amin. Di dalam gereja yang benar hanya ada satu. Umat Allah yang kudus, dikuduskan. Dan yang perlu dipuja, yang perlu disembah namanya Yesus Tuhan. Kita lihat ayatnya, Kisah Rasul 4 ayat 8 sampai 12 berkata demikian. Maka jawab Petrus yang penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin, umat dan tua-tua. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang-orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Tidak ada nama lain. Jangan percaya. Mungkin ada Yesus de Santos dari Meksiko. Mungkin ada Yesus Diego dari Filipino. Jangan percaya kepada yang seperti itu. Jangan mencari orang-orang yang pandai melakukan mujizat. Yesus melakukan mujizat dengan kuasa Tuhan. Tapi setan pun bisa melakukan mujizat. Kalau saudara kagum dengan mujizat, hati-hati. Siapa sumber mujizat itu? Kita harus cari tahu. Hanya Yesus. Percayalah kepada nama Yesus. Oh, di Indonesia sangat banyak, Pak. Memang benar dia orang pinter, tapi dia orang putih, Pak. Orang putih bukan orang hitam, Pak. Baik, Pak. Dia nolong, gak mau dibayar, Pak. Pokoknya datang nanti dia doain, dia sembayangin. Nanti digini-gini, disembur-sembur, Bapak sehat dah. Nah, saya gak percaya ada kuasa magic hitam, magic putih. Amin. Semua magic hitam. Di luar kuasa Tuhan. Kuasa setan. Tidak ada kuasa di tengah-tengah. Bahkan orang yang bisa menyembuhkan dengan kemampuanmu sendiri pun itu perlu dihindari. Yeremia 17 berkata bahwa terkutuklah engkau yang mengandalkan kemampuanmu. Saudara dengar baik-baik. Kalau saudara merasa dirimu hebat bisa melakukan segala-galanya sendiri, engkau bukan anak Tuhan.
Nah orang seperti inilah justru yang paling susah ketemu Tuhan. Karena dia merasa dirinya hebat, merasa dirinya mampu. Dia bisa kerja, dia bisa dapat duit banyak, dia bisa lakukan ini, dia berbuat baik. Ngapain lagi percaya Tuhan? Dia bilang, hidup gue udah seperti ini. Tuh banyak anak-anak Tuhan yang mengaku diri anak Tuhan, tapi hidupnya gak karuan. Gue gak pernah cia orang, gue cuma cia cai. Amin. Saudara, percayalah hanya kepada Yesus Tuhan. Jangan terpukau dengan kebaikan orang. Wah gila nih orang ini, dia kasih uang jutaan dolar, wah gini baik. Anak Tuhan gak ada yang seperti saudara, please. Percayalah hanya kepada nama Yesus Tuhan. Amin. Kelima. Yohanes 5 ayat 13. Yuk kita baca lagi ayatnya. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Saudara, siapa di sini yang percaya kepada Yesus anak Allah? Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Yang gak angkat tangan ntar gak diselamatin loh. Angkat tangan. Malaikat potret. Masukin di Instagram. Inilah barisan orang selamat. Amin. Selamat identik dengan memiliki kehidupan kekal. Come on. Are you with me? Nah, istilahnya doktrin keselamatan itu disebutnya dalam bahasa Yunani soteriologi. Ilmu yang mempelajari keselamatan. Soteria. Nah, soter itu berasal dari kata peace, shalom. Atau misalnya lebih dalam lagi, so. Bukan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris so itu ya begitulah. Ini bahasa Hebrew, bahasa Yunani. So. Artinya whole, utuh, sehat, segar, selamat, sejahtera. Inilah artinya. Jadi kalau Tuhan berkata, siapa yang percaya dalam namaku, ketahuilah yang percaya dalam namaku, maka engkau akan mendapat keselamatan. Berarti bukan cuman paket mati masuk surga, tetapi penyakit pun disembuhkan. Amin. Masalah dipersoalkan. Masalah dipersoalkan enggak? Diberikan jalan keluar. Amin. Yang temperamennya tadinya kasar, dosa, bukan bisa tiba-tiba lemah gemulai, godain gua dong, enggak. Tetapi akan ada perubahan yang tadinya begitu kasar, tapi menjadi bisa tidak kasar lagi. Orangnya adalah saya. Dulu saya kasar, saudara. Sekarang pun masih kelihatan kasar. Apa-apa? Kalau stres. Kalau stres kasar katanya. Makanya jangan buat saya stres. Kehidupan kekal. So. Nah, coba lihat saya. Saudara, saya mau ngomong dengan jujur. Saya percaya prosperity. Bukan doktrin prosperity. Tetapi saya percaya prosperity. So, peace, shalom adalah kemakmuran yang Tuhan janjikan mulai dari dalam. Saya bukan prosperity gospel, tetapi saya percaya ada kemakmuran di dalam roh, mengalir ke jiwa, mengalir ke fisik, dan mengalir ke perbuatan kita. Orang yang diperbaharui rohnya, mentalnya diperbaharui, fisiknya sehat, produktivitasnya tinggi, maka dia akan menjadi orang yang sukses dan berbuah lebat. Ini loh yang saya percaya. Bukan prosperity, saudara bayar perpuluhan, nanti Tuhan berkati. Saudara nggak bayar perpuluhan juga Tuhan berkati. Berkat bukan karena saudara memberi sesuatu kepada Tuhan, no.
Dari awal saya sudah bahas ini dulu, bukan dulu beberapa bulan yang lalu, bahwa berkat itu adalah rencananya Tuhan dalam diri kita, Tuhan memberkati kita. Dan kalau berkat itu jangan diukur cuma dengan materi. Materi itu cuma barang semu sementara. Manusia menjadikannya ilah, makanya Tuhan berkata jangan kau menyembah Mamon dan Tuhan. Hei, banyak orang bilang uang itu Mamon, saya bilang bukan. Uang bukan Mamon, tetapi kuasa di balik uang itulah Mamon. Uang sendiri bukan Mamon, tetapi kalau uang menguasai saudara, maka itu jadi Mamon. Siapa di sini nggak butuh uang? Gembalamu juga butuh uang. Amin. Jangan kita jadi orang yang munafik. Mari jadilah orang yang sungguh-sungguh mengerti bahwa kita memiliki kehidupan kekal di dalam Tuhan, dimulai dari kehidupan kekal tidak dimulai waktu mati. Halo? Kehidupan kekal dimulai dari waktu kita bertobat. Waktu kita bertobat ini adalah persiapan kita untuk masuk dalam kehidupan kekal. Inilah mulainya kita belajar apa yang Tuhan mau kita lakukan. Supaya nanti di surga kita nggak cengok. Are you with me? Ya, kita belajar dari Raja Daud. Saya punya waktu 3 menit, mudah-mudahan selesai. Udah 3 seri nggak selesai keterlaluan ya. Mazmur 138 ayat 7 sampai 8. Yuk kita baca. 2, 3. Jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu. Dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Hei, dengar orang-orang karismatik, orang-orang Pentakosta yang saya kasihi. Kita sangat percaya keselamatan by grace through faith. Betul? Tapi kita sering kurang meyakinkan perjalanan keselamatan dari pertobatan. Meniti kehidupan, melakukan kehendak Tuhan untuk supaya glorify God on earth. Kita butuh faith and grace more. Nangkep nggak? Nangkep nggak? Kalau saudara bertumbuh dewasa, bukan berarti saudara cuma membutuhkan grace pada waktu pertobatan. Waktu saudara bertumbuh dewasa, saudara semakin membutuhkan grace dari Tuhan. Saudara semakin membutuhkan hikmat dari Tuhan. Saudara semakin membutuhkan kasih karunia dari Tuhan. Kita orang karismatik, orang Pentakosta sering berkata kita cuma butuh grace dan iman pada waktu kita bertobat selanjutnya. Kita diberikan kuasa untuk melakukannya sendiri. No, jangan, kita akan jatuh hancur. Mungkin kita tetap akan selamat, tetapi kita akan berkeping-keping. Saya sering contohkan seperti ini. Siapa sering naik pesawat ke Amerika atau kemana ke Indonesia jarak jauh lah. Enggak, ke Indonesia mah terlalu dekat 7 jam. 12 jam. Ke Amerika. Saudara beli tiket. Katakan saudara orang desa. Si Inem. Beli tiket. Bruce. Naik. Sampai di sana duduk. Ada orang bawa makanan. Si Inem kan biasa naik bemo. Naik angkot. Kalau orang nyodorin makanan di angkot harus bayar, betul? Dia pikir suruh bayar. No. Ada orang datang mau kopi, teh, no. Terus ada lagi orang mau berikan snack apa semua, no. Tolakin semuanya. Dia sampai nggak ke Amerika? Sampai, tapi bukan cuma lapar, bisa semaput. Ini ilustrasi saya suka begini, kebanyakan kita seperti ini. Kita sudah punya tiket keselamatan, tetapi kita tidak mengaruniakan anugerah Tuhan untuk memberikan kita kehidupan yang sungguh-sungguh Tuhan mau di dalam hidup kita. Kita berjalan dengan pikiran kita sendiri. Tuhan bilang serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Kita masih pegang. Gak bisa tidur. Insomnia, gak nyindir istriku. Dia memang punya penyakit. Ya, gak nyindir saya juga. Saya banyak khawatir, jantungnya deg-degan. Ya, itulah percobaan hidup kita semuanya seperti itu, saudara.
Orang yang ngomong di depan saudara bukan orang yang lebih hebat dari saudara. Mungkin kelemahannya beda. Amin. Saudara dengar baik-baik. Tuhan berikan semua paket, kita turun di Amrik segar. Apalagi yang naik bisnis kelas, bener gak? Bisa tidur, bisa ngorok. Datang ke sana bisa khotbah langsung. Kalau naik ekonomi susah khotbah. Kaki saya bengkak kalau naik ekonomi. Bukan minta dibeliin tiket bisnis, kalau dibeliin ya gak salah sih, gak nolak. Saudara dengar baik-baik. Inilah paket keselamatan yang dari Tuhan adalah Tuhan melakukannya dengan setia, perbuatan tangan Tuhan. Izinkan dia menunjukkan pribadinya sebagai Tuhan. Amin. Satu ayat lagi, 1 Yohanes 5 ayat 11-12 berkata demikian. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Terakhir dalam poin ini. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mempunyai hidupnya dengan kelimpahan. Saudara, lagi-lagi saya tanya, yuk kita baca yang saya garis bawahi. Barang siapa, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Coba saya tanya, Yesus datang dari mana? Kemana? Ke bumi. Untuk memberikan apa? Memberikan apa? Kehidupan dan keselamatan kekal. Mulai dari? Gak yakin mulai dari waktu kau selamat. Amin. Dari mulai waktu kau terima keselamatan untuk dapatkan hidup yang berkelimpahan. Ada banyak pendeta berkata janji kelimpahan ini adalah nanti di surga. Saya benar setuju. Janji kelimpahan yang luar biasa di surga, setuju. Tapi jawab pertanyaan saya. Di surga butuh makan enggak? Butuh. Butuh. Ada pohon di surga, ada pohon buah-buahan. Saudara mau makan, saudara nggak mau makan nggak apa-apa. Nggak perlu pakai obat suntik, kurus. Tetap, saudara hidup berkelimpahan. Coba baca dong, jangan lihat saya, baca ayatnya. Hidup berkelimpahan, betul? Betul? Hidup berkelimpahan di mana? Dua-duanya. Di bumi dan di surga, betul nggak? Ini loh janjinya, jangan terima cuma sebagian. Nanti di surga, yang Tuhan janjikan, Pak yang Tuhan janjikan itu nanti di surga. Semuanya indah, semua benar. Tetapi kalau sekarang di sini serba kekurangan gimana? Gitu loh. Tuhan tidak menjanjikan kekurangan, bahkan pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi pada awalnya. Tuhan berkata kepada Abraham, be fruitful, be multiply, fill the earth, subdue it, enjoy to Garden of Eden. Tuhan berkata kepada Adam, nikmati semua Garden of Eden. Tuhan mau kita menikmati kehidupan kita. Amin. Saya makanya gak pernah bingung kepada orang yang, ya udah mau ya, naik ya. Saya sudah hampir selesai kok. Saya makanya gak pada bingung kalau ada orang bilang, Pak saya mau pamit liburan sebulan, pergi. Sebulan setengah pergi. Tapi jangan habisin duit nanti pulang kredit card merah. Itu salah, liburan yang salah. Jangan liburan pakai kredit card. Liburan nikmati, enjoying apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Selama engkau masih bisa enjoying bersama istrimu, bersama anakmu, bersama keluargamu. Nikmati. Amin. Saudara, kehidupan kekal, eternally secure, Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, saya mau kita lakukan satu tes, satu ayat aja, tesnya ini. Tes. 2 Korintus 13 ayat 5 sampai 6. Yuk kita baca, 2, 3. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikalah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa kamu bukan kami yang tidak tahan uji.
Saudara, mari tanya kepada dirimu. Adakah Yesus sudah hidup di dalam dirimu? Kalau Yesus sudah hidup dalam dirimu, pertanyaan berikutnya, sudahkah dia muncul ke dalam setiap hidupmu? Dalam perkataanmu, dalam sikapmu, di dalam aspek kehidupanmu. Kalau masih ada hal-hal yang perlu dibereskan, minta dari dia untuk dia membereskannya. Karena dengan kekuatan kita tidak mungkin bisa. Tapi dia sudah memberikan kuasa, dia sudah memberikan firman. Sehingga Yesus berkata sebelum dia di kayu salib, marilah kepadaku, hai yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Tuhan, hamba sudah berhenti menyuarakan kebenaran firman-Mu. Bahwa eternally secure itu bagian kami. Karena kami punya iman yang Kau berikan. Dan kami punya anugerah yang Kau berikan. Bukan hanya untuk percaya kepadamu. Tetapi untuk percaya bahwa Engkau bersama kami. Sepanjang jalan. Sampai seluruh tujuan kami selesai. Sampai semua rencana-Mu digenapi dalam hidup kami. Tuhan, seperti Engkau di atas kayu salib, Engkau berkata, tetelestai, it is finished. Semua sudah selesai. Kau sudah kerjakan. Sekarang bagian kami untuk menerimanya. Apa yang Kau sudah kerjakan. Kami terima tubuh-Mu, kami terima darah-Mu. Kami materaikan tubuh dan darah-Mu ini. Kami persekutukan dengan roti dan anggur yang akan kami minum. Sehingga kami masuk dalam bagian orang-orang yang diselamatkan. Orang-orang yang Engkau kenal dengan nama-Mu. Orang-orang yang Kau kasihi dengan kasih-Mu. Orang-orang yang Kau berkati dengan berkat-Mu. Orang-orang yang Kau urapi dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Orang-orang yang Kau materaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, hari ini kami bangkit dan kami menerima kekuatan yang baru. Untuk kami berjalan terus menyongsong keselamatan kekal yang sudah Engkau siapkan bagi kami. Sampai kami bertemu muka dengan Kau. Dalam nama Yesus